إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ikhwani fillah, pada malam hari ini insyaallah saya akan membawa sejarah salah satu dari sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Dia adalah salah satu dari sahabat Rasulullah SAW yang pertama-tama masuk agama Islam, yang mempercayai Rasulullah SAW, dan dia di antara yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallahu alaihi fa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Dia adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Namanya Mus'ab bin Umair ibni Hashim ibni Abd Manaf ibni Abd Dar ibni Qusay ibni Kilab Al-Syahid Al-Sabiq Al-Badri Al-Quraisy Al-Abdari. Dia namanya adalah Mus'ab bin Umair ibni Hashim ibni Abd Manaf ibni Abd Dar bin Qusay bin Kilab. Yani dia nasabnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya yaitu Qusay bin Kilab. Dia adalah seorang syahid di Ghazwat Uhud, dan dia ikut serta peperangan Badar, yakni Badri dia itu. Dan dia Quraisy dari Quraisy, dari Al-Abdari. Al-Abdari yakni min Bani Abdiddar. Dan kita akan mengatakan tentang atau menceritakan tentang Mus'ab bin Umair ini, tentang sikap-sikap beliau dan keutamaannya. Dan sikap beliau adalah, atau keutamaan beliau adalah banyak sekali. Di antaranya yaitu dia salah satu dari orang-orang yang pertama masuk dalam agama Islam, atau minas sabiqin al-Islam wal hijrah, dan juga dia adalah orang yang pertama hijrah ke negara Habasyah. Karena Mus'ab bin Umair, ceritanya Mus'ab bin Umair ini, karena Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu an'am ghulamun bi Makkah wa ajwaduhu hullahu wa kana abawahu yuhibbanihi. Dia Mus'ab bin Umair adalah orang yang paling mewah hidupnya di kota Makkah. Dia seorang yang tampan, pemuda yang tampan. Dan dahulu ayahnya, dua orang tuanya itu sangat kaya, dan dia mempunyai saudara-saudara, tetapi beliaulah yang paling dicintai oleh ibunya. Dahulu Mus'ab bin Umair ini hidup dalam keadaan mewah di rumahnya. Dia terkenal di kota Makkah bahwa dia adalah orang yang paling bagus berpakaian. Dan dan ayahnya dahulu dan ibunya sangat menyintainya. Wa kanat ummuhu mali'atun katsiratul mal, dan ibunya dahulu seorang wanita yang kaya raya. Taksuhu ahsan ma yakun min ath-thiyab. Dahulu ibunya telah memberikan kepada Mus'ab bin Umair ini baju-baju atau pakaian-pakaian yang paling mewah. Wa kana a'tar ahli Makkah, dan dahulu dia adalah pemuda yang sangat rajin dan nicis. Dia itu pakaiannya, dan suka dia berpakaian atau berminyak wangi yang paling bagus, yang paling mahal waktu itu di kota Makkah. Apabila
dia akbal, yakni datang dari jauh, itu sudah tahu, orang-orang itu tahu bahwa Mus'ab bin Umair akan datang karena baunya yang sangat wangi itu. Wa kana yalbas al-Hadrami minan ni'al, dan dahulu beliau suka memakai yaitu sandal yang paling mewah yang datang waktu itu dibuat di Hadramaut, yang sangat terkenal waktu itu sandalnya itu. Walamma alima anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ila al-Islam fi dar al-Arqam ibn Abi al-Arqam, dakhala alaihi fa aslama wa saddaqa bihi. Walaupun Mus'ab bin Umair ini hidup dalam keadaan yang sangat mewah dan dia seorang tampan, dan dahulu dia adalah orang yang sangat dicintai oleh wanita-wanita yang ada di Makkah waktu itu. Setiap gadis di Makkah menginginkan mengawini Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi beliau waktu mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus sebagai nabi, dan dia Rasulullah SAW dahulu berdakwah sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Waktu dengar Mus'ab bin Umair dakwah Rasulullah SAW itu, didatangi oleh Mus'ab bin Umair. Rasulullah SAW didatangi oleh Mus'ab bin Umair. Kemudian dia mendengar ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dia mengatakan 2 kalimat syahadat. Dia masuk ke dalam agama Islam. Wa kharaja fakatama islamahu khaufan min ummi wa qaumihi. Tetapi Islamnya yang disembunyikan oleh dia karena dia takut kepada ibunya. Apabila ibunya mendengar dan kaumnya mendengar, mereka akan marah. Fakana yakhtalifu ila Rasulillah SAW sirran. Dahulu dia mendatangi Rasulullah SAW dengan rahasia, dengan sembunyi-sembunyi. Falamma wasal khabar ila ummihi wa qaumihi. Tapi kabar keislamannya itu didengar oleh ibunya dan didengar oleh kaumnya, maka marah ibunya. Akhadhuhu wa habasuhu. Maka ditangkap, dia dipegang dan ditaruh di rumahnya, dipenjara di rumahnya. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu min as-sabiqin al-Islam. Dan Mus'ab bin Umair ini salah satu orang yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam, yang dipuji oleh Allah SWT dalam Al-Quran Al-Karim, min as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal-ansar. Wa fi musim al-hajj, kemudian dia diusir oleh ibunya dari rumahnya. Diusir oleh ibunya. Dan dia memakai, yaitu keluar dari rumahnya itu hanya membawa bajunya saja. Baju satu saja. Yang mana beliau dahulu, apabila kita bandingkan kehidupan beliau yang begitu mewah, karena yanamu ala sarir min harir. Dahulu beliau itu tidur di ranjang dari sutra. Tetapi beliau telah menjual yaitu dunianya dengan akhiratnya. Ini adalah Mus'ab bin Umair. Nyata dia seorang kaya raya, tetapi dia memilih Islam, memilih kefakiran. Dia memilih iman, dia punya iman kepada Allah dan Rasulnya lebih dari harta-harta yang dimiliki dahulu. Dia keluar dari rumahnya membawa hanya bajunya saja, ya tahu. Sampai dikatakan dalam sirah bahwa beliau itu sering, yakni bajunya itu mempunyai baju satu, yaitu dicuci sama dia, dipakai sampai ditempel sama dia, tempelan pakaiannya tadi. Dahulu Rasulullah SAW sangat menyintai Mus'ab bin Umair dan mengatakan, inilah orang pemuda, anak pemuda yang menjual dunianya untuk akhiratnya. Wa fi musim al-hajj, dalam musim hajj,
laqiya Nabi SAW 6 nafar min al-ansar kulluhum min al-Khazraj fada'ahum min al-Islam fa aslamu. Pada musim Hajj datang 6 dari orang-orang Al-Ansar, yaitu penghuni kota Madinah, seluruhnya dari qabilat Al-Khazraj. Didakwakan oleh Rasulullah SAW, dibacakan kepada mereka yaitu ayat-ayat Allah, Al-Quran. Mereka masuk ke dalam agama Islam. Tsumma raja'u ila Madinah, kemudian mereka itu pulang ke kota Madinah, 6 orang tadi. Di sana mereka menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala itu. Faqashal Islam fiha hatta lam yabqa darun illa wa qad dakhalaha. Tidaklah rumah di kota Madinah kecuali ada penghuninya 1 atau 2 atau seluruhnya masuk ke dalam agama Islam. Yaquluna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa orang-orang Madinah itu kok begitu lemah lembut hatinya? Mereka mau menerima agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan mudah. Karena dahulu kota Madinah itu telah dihuni dulu namanya Yathrib, kota Madinah itu. Kemudian setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, dilarang orang mengatakan kota Madinah itu Yathrib. Dulu di zaman jahiliyah namanya Yathrib. Rasulullah SAW memanggilnya dengan Al-Madinah atau Tibatu Tayyibah, yaitu kota Madinah. Kemudian orang-orang tadi telah menyebarkan agama Islam. Kenapa kok orang-orang Madinah itu kok menerima begitu mudah agama Allah Subhanahu wa taala ini? Kalau dibandingkan dengan kabilah-kabilah Arab yang lain. Karena penghuni kota Madinah ini Al-Aus wal Khazraj, wahuma qabilatan, 2 kabilah ini Arabiyatan, dari bangsa Arab. Sebetulnya mereka itu asalnya dari Yaman, dari kabilat Azad, yaitu Al-Aus wal Khazraj ini. Telah terjadi peperangan antara 2 suku ini. Sepertinya mereka itu saudara. Yal'am. Terjadi peperangan yang dahsyat selama 150 tahun. Mereka itu berperang, yang bernama Perang Bu'ath. Dahulu mereka itu diadu oleh orang-orang Yahudi. Maka mereka itu sudah jenuh dengan peperangan itu. Maka mereka menginginkan damai. Mereka menginginkan yaitu seorang pemimpin yang memimpin mereka itu, yang menyatukan mereka itu. Waktu mereka bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka mengatakan bahwa inilah orangnya yang akan menjadikan kami bersatu. Maka banyak di antara orang-orang Madinah yang masuk ke dalam agama Islam. Maka ini ceritanya yang pertama, bagaimana 6 orang ini datang untuk haji, kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian da'ahum Rasulullah SAW ilal Islam, dipanggil oleh Rasulullah SAW, didoakan mereka itu agar mereka masuk ke dalam agama Islam, atau diseru, maka mereka masuk 6 orang itu. Mereka pergi ke kota Madinah dan mereka menyebarkan agama Allah, dan tersebar agama Islam ini di kota Madinah. Falamma kana al-'am al-muqbil, tahun yang berikutnya, ja'a minhum 12 rajulan, datang 12 orang dari orang-orang Al-Ansar. Falamma ansarafu, waktu mereka pulang ke negara mereka, ba'atha Rasulullah SAW ma'ahu Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu mereka pulang, Rasulullah SAW mengirim bersama mereka yaitu seorang guru. Guru pertama yang dikirim oleh Rasulullah SAW yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Wa amarahu an yuqri'uhumul Qur'an wa yu'allimuhumul Islam wa yufaqihuhum fid din. Dia diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar membacakan Al-Quran kepada penghuni kota Madinah dan mengajarkan agama ini, mengajarkan fikih, mengajarkan Islam kepada mereka. Rasulullah SAW telah memilih orang ini, Mus'ab bin Umair, seorang pemuda, waktu itu masih muda, Mus'ab bin Umair ini. Yaqul Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Bara' bin Azib ini seorang sahabat Rasulullah SAW dari golongan Al-Ansar. Dia berkata, awal man qadima alaina ay bil Madinah, orang yang pertama dari sahabat Rasulullah SAW yang datang kepada kami di kota Madinah, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu.
dan Ibni Ummi Maktum, dan Abdullah Ibni Ummi Maktum yang buta, seorang buta sahabat Rasulullah SAW, yang turun kepadanya itu abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa kana yaqra'an an-nas. Dia mereka itu dua itu datang untuk membaca kepada mereka itu, atau mengajarkan kepada mereka itu ajaran Islam, membaca Al-Qur'an kepada penghuni kota Madinah. Faqadima Bilal wa Sa'ad wa Ammar bin Yasir. Kemudian datanglah Bilal dan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ammar bin Yasir. Thumma qadima Umar bin Khattab fi 20 min ashabin Nabi SAW. Kemudian datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bersama 20 orang dari sahabat Rasulullah SAW. Kemudian datang Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini hijrah ila al-Madinah waktu itu. Tapi orang yang paling pertama yang datang ke kota Madinah itu Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Fama ra'aitu, katanya Al-Bara' ibn Azib ini, fama ra'aitu ahli al-Madinah farihu bi syai'in farahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat kota Madinah bergembira seperti itu, seperti waktu datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Hatta ja'al al-ima yaqulna qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama qadima hatta qara'tu sabbah isma rabbikal a'la fi suratin minal mafsali. Sampai wanita-wanita, anak-anak waktu menjemput Rasulullah SAW dengan gembira yang luar biasa. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, waktu Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, umurnya waktu itu 10 tahun beliau itu. Dia mengatakan, saya dahulu bersama anak-anak, yaitu menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Saya belum pernah melihat kota Madinah bersinar seperti waktu datangnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Dan saya belum pernah kota Madinah gelap gulita seperti waktu matinya Rasulullah SAW. Thaniyan, kedua, min manaqibihi, yaitu keutamaan Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Syahadat Abdurrahman bin Auf wa ahadul 'ashar al-mubasysyirin bil jannah lahu bi annahu khairun minhu. Kita telah mengetahui bahwa Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga. Dia bin Bani Zuhra, dari Quraisy, Abdurrahman bin Auf. Dia telah bersaksi, Abdurrahman bin Auf ini, bahwa Mus'ab bin Umair itu lebih baik dari saya. Ceritanya, utiya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu bi ta'am, pada suatu hari setelah Rasulullah SAW sudah meninggal, di zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Abdurrahman bin Auf ini berpuasa, salat sunnah, yakni puasa sunnah. Waktu dia berbuka, dihidangkan kepadanya yaitu makanan untuk buka, untuk berbuka. Wa kana sha'iman. Faqala, waktu lihat begitu indahnya makanan itu, begitu enaknya makanan tadi yang dihidangkan kepadanya, dia mengatakan, dia ingat kepada Mus'ab bin Umair. Dia berkata, qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni. Mus'ab bin Umair telah meninggal dan dia lebih baik dari aku, kata Abdurrahman bin Auf. Kuffina fi burdatin in ghuttiya ra'sahu badat rijlah. Waktu dia mati syahid di Ghazwati Uhud, itu waktu mau dikafani, dia itu tidak mendapatkan kafan yang mencukupi badannya. Setiap orang mati itu dikubur dengan bajunya, dengan thawbnya itu. Maka Rasulullah SAW waktu mengangkat yaitu bajunya untuk menutupi kepalanya, itu kakinya tampak. Kalau diseret ke bawah, kepalanya tampak. Yakni maksudnya bahwa thawbu itu bajunya tidak cukup untuk badannya. Begitu fakir dia itu, yakni seorang yang tidak punya, Mus'ab bin Umair ini. Maka sama Rasulullah SAW ditutupi kepalanya itu dengan thawbnya, kakinya ini terbuka, ditutupi dengan al-idkhir. Al-idkhir itu yaitu rumput-rumput yang wangi, yang tumbuh di padang pasir. Di Madinah banyak rumput-rumput itu. Dan juga Hamzah bin Abdul Muttalib, wa qutila Hamzah wa huwa khairun minni, katanya Abdurrahman bin Auf.
Dan juga seperti saudaranya Mus'ab bin Umair ini tidak mendapatkan yaitu baju yang mencukupinya. Dan dia mengatakan kemudian Abdurrahman bin Auf melanjutkan omongannya, "Tsumma busita lana minad dunya ma busita." Kemudian setelah itu, setelah meninggalnya Rasulullah SAW dan orang-orang muslimin berhasil menguasai negara Romawi dan Persia, maka banyak di antara orang-orang muslimin yang punya harta yang banyak. Kemudian dia ingat bahwa makanan-makanan itu bagaimana enaknya yang dahulu tidak pernah dimakan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya yang lebih mulia. Dia mengatakan dari dia, itu tawadhu dari dia, tawadhu dari Abdurrahman bin Auf. Maka waktu dihidangkan dia ingat kepada saudara-saudara yang telah mati itu. Dia mengatakan, setelah kami mendapatkan kenikmatan dunia ini, faqala wa'tina minad dunya ma wa'tina, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini kenikmatan yang luar biasa. Wa qad khashina an nakun hasanatun ujjilat lana. Begitulah dahulu ashabi Rasulullah SAW. Mereka dahulu takut. Mereka mengatakan bahwa kenikmatan ini mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kami di dunia ini supaya kita tidak mendapatkan di akhirat nanti. Ujjilat, yakni dicepatkan, dikasihkan kepada kami dan kami tidak akan mendapatkan fil akhirat. Mereka tidak mau di dunia. Mereka minta semua ini disimpan di akhirat nanti. Maka menangis Abdurrahman bin Auf waktu mengingat itu, waktu dia ingat hal seperti itu. Tsumma ja'ala yabki hatta taraka ta'am. Kemudian ditinggalkan makanan, tidak disentuh oleh beliau sama sekali. Tidak bisa dia makan. Ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf makanan-makanan tadi. Karena dia teringat kepada saudara-saudaranya yang dahulu, bagaimana dahulu mereka berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab bin Umair ini yang begitu kaya raya, dia meninggalkan dunianya dan dia tidak mendapatkan dunia sama sekali. Waktu dia meninggal dunia, dia tidak punya apa-apa. Dia tidak menikmati dunia ini sama sekali ya, Mus'ab bin Umair ini. Kalau kami, katanya Abdurrahman bin Auf, masih mendapatkan ghanimah, masih dipanjangkan oleh Allah SWT umur kami, melihat anak-anak kami, kawin lagi mungkin mereka. Tapi Mus'ab bin Umair tidak. Betul dia sudah punya kawin dan punya anak. Dia kawin oleh Hamnah binti Jahsh, saudaranya Zainab binti Jahsh, istrinya Rasulullah SAW. Hamnah ini adalah saudaranya Abdullah bin Jahsh. Dan Hamnah ini adalah misan sama Rasulullah SAW. Dikawini oleh Mus'ab bin Umair, dahulu istrinya Hamnah itu. Ini salah satu adalah keutamaan Mus'ab bin Umair, yang mana Abdurrahman bin Auf telah menyaksikan bahwa dia lebih baik dari, bahwa Mus'ab bin Umair ini lebih baik dari Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf kita telah mengetahui bahwa dia adalah salah satu orang 10 yang dijamin masuk surga, sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yaitu Abdurrahman ibn Auf. Dan yang ketiga, wa min manaqibi radhiyallahu ta'ala anhu anna ajruhu kamilan waqa 'ala Allah ya'khudhu yaumul qiyamah. Maka dari itu Abdurrahman bin Auf waktu datang mau makan makanan yang bagus itu, dia takut nanti pahalanya akan dikurangi oleh Allah SWT hari kiamat nanti. Karena dia telah menikmati di dunia ini, dikasih sama Allah SWT kenikmatan di dunia. Kalau Mus'ab bin Umair tidak dapat apa-apa di dunia ini, dia mendapatkan ajar wungkul di akhirat nanti, utuh ajarnya di akhirat nanti. Yaitu yaqulu Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu ta'ala anhu fi maradhihi, waktu dia sakit akan mau mati, dia mengatakan hajarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nuriju wajhullah fa waqa. Kita dahulu berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk wajhullah, untuk karena Allah, kita tidak karena harta, karena apa, tidak, karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ajruna 'ala Allah, faminna man qadha lam ya'khudh min ajri syai'an. Ada di antara kami yang dia itu hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian berjuang di jalan Allah SWT, dia meninggal dunia sebagai syahid, tidak mendapatkan dunia ini sama sekali. Yani tidak mendapatkan ghanimah sama sekali.
ada di antara kami, yaitu minhum Mus'ab bin Umair. Di antara mereka itu adalah Mus'ab bin Umair. Yaqul, qutila yawma Uhud, dia telah terbunuh syahid di ghazwat Uhud. Wa taraka namratan fakunna idza ghattayna biha ra'sahu badat rijlah. Dia telah meninggalkan, yaitu maksudnya dia waktu saya yang sebutkan tadi, waktu dia dikubur itu tidak mendapatkan, yakni bajunya itu apabila diseret ke atas, kakinya tampak, apabila diseret thobnya itu ke bawah, kepalanya tampak gitu. Sampai dikasih yaitu al-adkhir, yaitu al-adkhir itu rumput-rumput yang baunya wangi waktu itu ditaruh di kakinya, ditutupi dengan al-adkhir itu, karena tidak ada thawb. Wa minna min aina atlahu thamratu fa yuhjiha aw yuhjibuha aw yajtanibuha aw yajtaniha. Kemudian dia mengatakan, di sini disebut mawaqif sikapnya itu keutamaan Mus'ab bin Umair. Kalau kita membicarakan tentang sikap Mus'ab bin Umair, banyak sekali, walaupun dia hidup sementara, yakni kalau dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Karena dia berhijrah ke kota Madinah di sana tahun yang ketiga dia terbunuh sebagai syahid di ghazwat Uhud. Pertama, mauqifuhu bid-da'wah ila Allah, yaitu sikapnya dia bagaimana dia waktu mendakwakan orang-orang Madinah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah memilih Mus'ab bin Umair ini untuk mendakwakan agama Allah di kota Madinah. Dan Rasulullah SAW itu maha bijaksana. Dia tahu siapa sahabatnya yang paling pantas untuk tugas ini, maka dia memilih Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Ini ceritanya bagaimana Mus'ab bin Umair berdakwah di kota Madinah situ. Yaqulu min arwa' ma yurwa, yang paling hebat tentang diceritakan tentang Mus'ab bin Umair ini. Wa ahsan ma yustafad minhu bid-da'wa ila Allah azza wa jal, dan seorang dai mendapatkan faedah besar dari cerita ini Mus'ab bin Umair. Bagaimana caranya Mus'ab bin Umair mendakwakan manusia di kota Madinah. Maka min hadha da'iyat syab, dia waktu dikirim oleh Rasulullah SAW itu dia waktu itu masih muda. Alladzi kana min atraf syabab Makkah, dia adalah salah satu orang atau orang yang paling kaya di Makkah waktu itu. Pemuda Quraisy yang paling ganteng, yang paling tampan, yang paling gagah, yang paling bersih, yang paling luar biasa itu Mus'ab bin Umair dahulu. Maka ditinggalkan semua itu untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walakinnahu sabaqa ilal Islam, tetapi dia walaupun hidup dalam kemewahan, dia memilih Islam. Dan dia tahu risikonya. Tahu dia risikonya itu bagaimana. Dia akan diusir oleh ibunya. Dia akan meninggalkan keluarganya. Dia akan meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dan dia hidup dahulu. Dia tahu itu. Karena cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah SAW lebih dari itu. Jauh. Di hatinya itu al-iman mal'a qalbuhu. Iman ini telah menutupi atau memenuhi hatinya. Walakinnahu sabaqa wa takharraja an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Mus'ab bin Umair ini keluaran sekolahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dahulu belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Darul Arqam ibn Abil Arqam. Di rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam, di situ dia belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana caranya orang berdakwah. Dia menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair untuk mendakwakan orang-orang di sana agama-agama Allah ini. Waqtarahu sallallahu alaihi wasallam safiran lahu fil Madinah yutayyibuha bil Islam, yang mana waktu datang Mus'ab bin Umair ini membawa barakah ke kota Madinah. Kota Madinah itu menjadi harum dengan adanya Mus'ab bin Umair ini. Seorang wali min awliya'illah as-salihin. Wa yu'allimuha al-Qur'an, dan diajarkan kepada mereka Al-Qur'an. Wa yujahizuha li hijratin Nabi SAW, dan dia menyiapkan
untuk hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah sebelum Rasulullah SAW berhijrah. Rawahu Ibn Hisham an Ibn Ishaq, diriwayatkan oleh Ibn Hisham dalam sirahnya dari Ibn Ishaq, qala wa haddatsani Ubaidillah ibn Mas'ab wa Abdullah ibn Abi Bakar Muhammad bin Amr ibn Hazm an As'ad bin Zurarah kharaja min Mus'ab bin Umair yuridu dar Bani Abdul Ashhal. Yaitu Mus'ab bin Umair ini waktu datang ke kota Madinah, dia duduk di rumahnya As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau itu pertama orang yang masuk Islam itu, 6 orang yang masuk Islam yang pertama itu As'ad bin Zurarah ini. Maka waktu datang Mus'ab bin Umair ke kota Madinah, dia duduk di rumahnya As'ad bin Zurarah tadi. Pada suatu hari As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair ini pergi ke Diyar Bani Ashhal, yaitu tempatnya qabilah dari Al-Aus min Bani Ashhal. Qabilah kabira Al-Aus ini, tapi qabilah gitu. Nah, di antaranya Bani Abdul Ashhal ini. Wadar Bani Dhafar, dan juga qabilah Bani Dhafar. Wa kana Sa'ad bin Mu'adz bin Abdul Ashhal ibn Khalid As'ad bin Zurarah. Dan kepalanya suku Bani Ashhal ini Sa'ad bin Mu'adz. Dan Sa'ad bin Mu'adz ini dengan As'ad bin Zurarah misan, ibu satu saudara. Tapi itu sudah masuk Islam, ini masih kafir. Dan Sa'ad bin Mu'adz ini disegani luar biasa sama orang-orang Bani Abdul Ashhal itu minal Ansar. Fadakhala bihi ha'itan, maka dia pergi ke sebuah bustan, yakni hadiqah, kebun, taman. Tadi siapa namanya? Kemudian min hawaid Bani Dhafar, yang dimiliki oleh Bani Dhafar. Qala ala bi'rin yuqalu laha bi'ir Maraq. Ada sumur di situ namanya Bi'ir Maraq. Fajalasa fil haid, maka Sa'ad bin Mu'adz ini Mus'ab bin Umair bersama As'ad bin Zurarah itu duduk di atasnya sumur itu, di bustan tadi, di kebun tadi. Wajtama ilaihi ma rijalun min Aslam, dan kumpul dikelilingi oleh orang-orang dari Qabilat Aslam. Dikelilingi siapa? Mus'ab bin Umair sama As'ad bin Zurarah tadi, dikelilingi. Wa Sa'ad bin Mu'adz wa Usaid bin Hudhair yauma idzin sayyida qaumihima min Bani Ashhal, min Bani Abdul Ashhal. Dan Sa'ad bin Mu'adz dengan Usaid bin Hudhair ini, 2 orang ini adalah tokoh Bani Abdul Ashhal yang disegani. Apabila datang waktu asar itu, mereka punya majelis, duduk-duduk bersama-sama sama kabilahnya itu, yang dipimpin oleh 2 orang ini. Wa kilahuma musyrikun ala dini qaumihi, dan dua-duanya musyrik waktu itu. Beragama-agama mereka itu menyembah berhala, dua-duanya itu, yaitu Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudhair. Falamma sami'a, waktu 2 orang ini Sa'ad bin Mu'adz sama Usaid bin Hudhair mendengar bahwa telah tiba di kota Madinah seorang bernama Mus'ab bin Umair, marah mereka itu, 2 orang tadi. Qala Sa'ad bin Mu'adz Usaid bin Hudhair. Sa'ad bin Mu'adz mengatakan kepada Usaid bin Hudhair, la abalaka intalik ila hadain ar-rajulain alladaini qad ataya diyaruna aw diyarana liyusaffiha du'afa'ana. Katanya Sa'ad bin Mu'adz, celaka engkau wahai Usaid bin Hudhair. Ini 2 orang ini ahli fitnah, yaitu Mus'ab bin Umair wa As'ad bin Zurarah ini, Sa'ad bin Zurarah ini misan sama Mu'adz tadi, sama Sa'ad bin Mu'adz tadi. Kalau pergi ke 2 orang ini, usir mereka dari sini. Mereka itu adalah orang-orang ahli fitnah. Nanti ahli Madinah itu akan terpengaruh kepada 2 orang ini.
Fazjurhuma wanhahuma an ya'tiya diyarana. Usir dia, jangan boleh datang ke rumah-rumah kami. Mereka adalah penyakit ini, dua-dua orang ini. Fa innahu laula anna As'ad bin Zurarah minni haitsu qad alimta kafaitu kadzalik. Kenapa aku kok menyuruh engkau ya Usaid bin Hudzair untuk menghadapi dua orang? Sebetulnya aku yang akan menghadapi dua orang itu. Karena As'ad bin Zurarah itu misan sama saya. Tidak enak anak mau bicara sama dia. Jadi lebih baik engkau yang pergi ke sana. Huwa ibn khalati wala ajidu alaihi maqdama. Dia adalah misanan saya. Ibu sama ibu satu saudara. Iyal khala. Jadi sungkan dia mau marah, mau diusir, tidak benar. Qala fa akhadha Usaid bin Hudzair harbatahu. Maka Usaid bin Hudzair membawa tombaknya. Dengan marah dia untuk mengusir dua orang itu. Thumma aqbala alaihima, didatangi dua orang itu waktu mereka duduk di sumur tadi yang saya bilang. Falamma ra'ahu As'ad bin Zurarah, waktu As'ad bin Zurarah melihat Usaid bin Hudzair menuju ke mereka itu. Qala li Mus'ab bin Umair, As'ad bin Zurarah mengatakan kepada saudaranya Mus'ab bin Umair, "Hada sayyidu qaumihi." Ini adalah tokoh Bani Abdul Ashhal. Datang ke sini kesempatan hebat, katanya dia. Orang ini kalau masuk ke dalam agama Islam, waduh, semua Bani Ashhal mau masuk ke dalam agama Islam. Qad ja'aka fasduqallah bihi, maka benar-benar itu dakwakan dengan jujur, dengan hebat gitu untuk menarik untuk mereka itu masuk. Nah, untuk dia itu Usaid bin Hudzair itu masuk ke dalam agama Islam. Maka disuruh siap gitu loh, disuruh bicara dengan baik gitu. Qala Mus'ab, innahu yajlis ukallimuhu. Kalau dia mau duduk, ini yajlis ukallimuhu. Kalau dia duduk, aku akan bicara kepadanya, kata Mus'ab bin Umair. Qala fa waqafa alaihima mutashammitan. Datang Usaid bin Hudzair itu membawa tombaknya dengan marah, wajahnya merah, marah-marah, maki-maki. Qala, dia berkata, "Salam." Qala, "Ma ja'a bikuma ilaina tusaffihani du'afa'ana." Apa yang kalian datang ke sini? Apa urusanmu kamu orang datang ke sini? Usaid bin Hudzair mengatakan kepada dua orang tadi, "Kenapa kalian datang ke sini? Apa kalian ini akan memengaruhi orang-orang yang lemah di antara kami untuk masuk ke dalam agamamu? I'tazalana, maka keluarlah dari sini, tinggalkan kami," katanya Usaid bin Hudzair. "In kanat lakuma bi anfusikum haja," apabila kalian mempunyai rasa malu, keluar dari sini. Kita tidak mau sama kalian, tidak butuh sama kalian. Qala Mus'ab berkata kepada Usaid bin Hudzair, "Au tajlis fatasma." Ya akhi, jangan marah-marah. Duduk dulu. Lalu mau bicara sama itu. Wallahi kalau bicara saya ini, itu terima, ahlan wa sahlan. Itu tidak kau terima, anak pulang. Wallahi anak pergi. Dia mengatakan, "Fa'in radhita amran qabiltahu." Apabila omongan saya ini bisa kau terima, maka ambillah omongan saya ini. "Wa in karihtahu kuffa anka ma takrah." Saya tidak akan menyebarkan ini sama sekali, katanya Mus'ab bin Umair. Dengarkan dulu. Jangan kesusu-kesusu dengan omong dengan lemah lembut. Qala ansafta, katanya Usaid bin Hudzair. Engkau telah berbuat adil. Betul omonganmu ini, katanya Usaid bin Hudzair. Thumma rakkaza harbatahu, kemudian tombaknya itu diencapkan di mana? Di tanah. Wa jalasa ilaihima, dan dia duduk. Tadi marah-marah dia, sekarang duduk mendengarkan Mus'ab bin Umair ini. Fakallamahu Mus'ab bil Islam, maka dijawab oleh Mus'ab itu bagaimana Islam ini. Hadis Rasulullah SAW dikatakan, bacakan Al-Quran kepada dia. Wa qara'a alaihi Al-Quran. Faqala, mereka berkata, ini As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair berkata kepadanya, "Wallahi la'arabna biwajhi al-Islam qabla an yatakallam fi ishraqihi wa tasahulihi." Waktu Usaid bin Hudzair itu mendengar Mus'ab bin Umair berbicara, berdakwah, wajahnya berubah, bersinar wajahnya itu. Katanya dua orang tadi, kita tahu kalau Usaid bin Hudzair ini terpengaruh dengan omongannya kami,
sebelum dia mengatakan 2 kalimat syahadat. Kemudian dia mengatakan, thumma qala, katanya Usaid bin Hudzair, ma ahsana hadzal kalam wa ajmalahu. Alangkah hebatnya omongan ini, yakni Al-Qur'an ini. Alangkah indahnya omongan ini. Kaifa tasna'una idza aradtum an tadkhulu fi hadzal din? Bagaimana caranya orang apabila masuk ke dalam agama Islam ini? Katanya Usaid bin Hudzair. Artinya dia ingin masuk ke dalam agama Islam. Katanya As'ad bin Zurarah sama Mus'ab bin Umair, taghtasil fatatahhar, mandio dan sucikan dirimu. Wa tahhir thawbak, dan bajumu juga. Bersihkan bajumu dengan air, mandilah. Tsumma tashahhad syahadatul haq. Kemudian engkau mengatakan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma tusalli, kemudian ente salat. Faqoma, maka Usaid bin Hudzair ini berdiri. Taghtasala, kan ada sumur itu, dia mandi. Wa tahhara thawbaihi, dan di 2 bajunya itu disucikan oleh dia dengan air tadi. Wa tashahhada syahadatul haq, dan dia mengatakan 2 kalimat syahadatul haq. Tsumma qama, kemudian berdiri dia, faraka'a raka'atain, dia salat 2 rakaat seperti apa yang diajarkan oleh Mus'ab bin Umair tadi. Tsumma qala lahuma, kemudian Usaid bin Hudzair mengatakan kepada 2 orang tadi, yaitu As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair, qul inna wara'i rajulan, di belakangku ini ada orang tokoh besar, yaitu yang dimaksudkan oleh dia Sa'ad bin Mu'adz. Inna wara'i rajulan in ittaba'akuma lam yatakhallaf anhu ahad min qaumi. Apabila dia masuk ke dalam agama Islam seperti aku, tidak akan satu pun tertinggal min Bani Abdul Ashhal. Semuanya akan masuk ke dalam agama Islam. Seperti itu kemudian tsumma akhadha harbatahu, kemudian diambil tombaknya tadi, dan dia menuju ke Sa'ad bin Mu'adz, ke tempatnya tadi. Tsumma akhadha harbatahu wa ansarafa ila Sa'ad wa qaumihi. Wahum julus, waktu mereka duduk menunggu ini, apa yang akan dikatakan oleh Usaid bin Hudzair ini, apa dia berhasil mengusir mereka itu. Falamma nadhara ilaihi Sa'ad bin Mu'adz muqbilan, waktu dilihat oleh Sa'ad bin Mu'adz, wajahnya loyo, wajahnya Usaid bin Hudzair ini lain dari tadi waktu berangkat, gagah luar biasa marah. Dilihat wajahnya lain oleh Sa'ad bin Mu'adz. Qala ahlifu billah, katanya Sa'ad bin Mu'adz, saya bersumpah demi Allah, laqad ja'akum Usaid bi ghairil wajh alladhi dhahaba bihi min 'indikum. Wajahnya berubah, bukan seperti dahulu. Dah tahu apa ini, kok terpengaruh dia itu. Falamma waqafa 'ala nadi, waktu Usaid bin Hudzair mendatangi mereka, qala lahu Sa'ad mengatakan, ma fa'alta, apa yang kau berbuat ya Usaid? Qala qad kallamtu ar-rajulain, saya telah berbicara kepada orang tadi, 2 orang tadi. Wallahi ma ra'aitu bihima ba'san, saya mendengar omongannya, tak lihat lumayanlah mereka itu. Tak mau dia mengatakan saya masuk Islam. Supaya apa? Supaya saat ini marah kemudian menuju ke sana. Itu yang dimaksudkan oleh dia. Tak lihat omongannya, ya bisa diterima lah. Yakni alasannya itu loh, bukan agamanya. Alasannya itu bisa diterima. Itu kecerdasannya Usaid bin Hudzair di situ. Walakin nahaituhuma, saya telah melarang mereka, 2 orang. Faqala naf'al ma ahbabta, mereka mengatakan iya, kita akan melaksanakan pemerintahmu. Engkau melarang kami untuk berdakwah, thayyib, tidak apa-apa. Kita akan apa? Kita keluar dari sini, kata. Mereka mengatakan demikian. Katanya Usaid bin Hudzair, wa qad huddithu anna Bani Harithah, dan saya telah mengatakan, ditambah-tambah ini sama Usaid ini, dipanas-panas ini, siapa? Sa'ad bin Mu'adz ini. Dan saya telah dikatakan, saya telah dapat berita dari mereka, qad kharaju bahwa Bani Harithah, yakni sebuah kabilah di Madinah namanya Bani Harithah, kharaju ila As'ad bin Zurarah liyaqtulu. Mereka marah Bani Harithah ini gitu. Ini omong tidak benar loh ini. Untuk panas-panasi Sa'ad bin Mu'adz ini, karena As'ad bin Zurarah bisa sama dia.
Dahulu orang masih fanatik kepada kabilah Abbasiyah. Ini Bani Harithah mendatangi Sa'ad bin Zurarah, mau dibunuh Sa'ad bin Zurarah ini karena dia membawa agama ini, akan dibunuh dia. Wa dzalika annahum qad arafu annahu ibnu khalatika liyuhaffizuka. Terutama Bani Harith itu waktu mereka tahu bahwa dia misan sama engkau, maka mereka bertambah untuk membunuh As'ad bin Zurarah ini. Marah Sa'ad bin Mu'adz waktu dibilang gitu. Faqama Sa'ad, qala faqama Sa'dun mughdiban mubadiran takhawufan lilladzi dzakara lahu min Bani Harithah. Takut dia terjadi nanti Bani Harithah akan datang, akan menyerbu mereka dan akan membunuh As'ad bin Zurarah. Fa'akhadha al-harba min yadihi, maka diambil tombaknya. Ini semua gara-gara ini agama ini nih. Kita mau mendapatkan fitnah ini katanya. Diambil harbatahu, tsumma qala wallahi ma araka aghnaita syai'an. Wallah, saya melihat engkau wahai Usayd tidak berbuat apa-apa sama sekali ente. Percuma ente. Ana mau pergi sana. Tsumma kharaja ilaihima, maka dia datang menuju ke As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair tadi. Falamma ra'ahuma Sa'ad, waktu dilihat oleh As'ad bin Zurarah, mutmainnina arafa Sa'ad anna Usaydan inama arada minhu an yasma' minhuma. Mereka tahu bahwa waktu dilihat oleh Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz waktu melihat dua orang ini, dilihat adem ayem orang-orang dua ini. Oh, ini sandiwara dari As'ad bin dari Usayd bin Hudayr ini, katanya dia. Katanya siapa? Katanya Sa'ad bin Mu'adz, ini sandiwara ini dari dia. Nah tahu ini supaya anak marah ini kan. Fa waqafa 'alaihima, maka berdiri di hadapan mereka dua orang ini, Sa'ad bin Mu'adz ini. Mutasyammitan, yakni marah. Tsumma qala li As'ad bin Zurarah, kemudian dia mengatakan kepada As'ad bin Zurarah, lisanannya tadi, Sa'ad bin Mu'adz ini. Ya Aba Umamah, namanya juga kunyanya Aba Umamah. Ya Aba Umamah, laula ma baini wa bainika minal qurabah ma rumtu hadha minni atakhshana fi diyarina mimma takrah. Wallahi ya As'ad bin Zurarah, andai kata engkau ini bukan misanan aku, wallahi ana tidak mau ente datang ke sana, mau usir engkau dari rumahku ini. Tidak berani ente datang ke sini, saya akan larang engkau. Tapi apa boleh buat engkau family sama aku, misanan. Waqad qala As'ad bin Zurarah li Mus'ab bin Umair, dan As'ad bin Zurarah telah mengatakan kepada Mus'ab bin Umair, "Ai Mus'ab," dia bilang, "Hai Mus'ab, ja'aka wallahi sayyid min wara'i qaumihi in yattabi'uka la yatakhallaf 'anka minhum ithnan." Ini loh orangnya, tokoh yang paling besar Bani Abdul Asyhar. Apabila dia masuk ke dalam agama Islam, tidak ada satupun yang akan tertinggal. Semuanya akan masuk. Ini kesempatan yang luar biasa ini. Faqala lahu Mus'ab, au taqud, waktu dilihat Mus'ab bin Sa'ad bin Mu'adz ini marah-marah, dia mengatakan, au taqud litasma. Ya akhi, jangan marah, duduk, dengarkan dari ana atas omongan. Kalau ente mau omongan ana, ambilan. Ente tidak mau, tidak apa-apa. Allah mau meninggalkan tempat ini, tidak apa-apa. Tapi dengarkan omongan ana ini dulu. Wong ana belum bicara, ente sudah marah-marah gitu. فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. Apabila engkau tidak mau, wallah ana mau meninggalkan tempat ini. Jangan marah-marah, tidak usah dimarah, katanya Mus'ab bin Umair. Qala Sa'dun ansafta. Wallah benar omongan ini. Ini omongan bagus. Ana mau duduk di cekno anunya dia itu. Tsumma rakasa al-harb wa jalasa fa'arada 'alaihi al-Islam wa thumma qara 'alaihi al-Qur'an. Seperti apa yang berbuat oleh Usayd bin Hudayr, dibacakan Quran, Islam itu apa, Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi bagaimana, ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ini adalah firman Allah SWT, dibacakan ayat Al-Quran Al-Karim. Qala fa'arafna wallahi fi wajhi al-Islam qabla an yatakallam bi isyraqi wa tasahuli. Dilihat Sa'ad bin Mu'adz ini lemah lembut hatinya. Waktu dibacakan Al-Quran berubah wajahnya. Seperti saudaranya Usayd bin Hudayr, dibilang, ini mau masuk agama Islam sudah terkena ini, pasti sudah. Tsumma qala, kemudian Sa'ad bin Mu'adz mengatakan kepada dua orang tadi, "Kaifa tasna'un idza antum aslamtum wa dakhaltum fil Islam?" Bagaimana caranya orang masuk Islam ini? Yang diajarkan oleh Mus'ab bin Umair, harus engkau mandi dulu, tatahhar,
atas kau sucikan dirimu, bajumu, dua bajumu. Kemudian tusalli rakaat, kemudian tashhad syahadatul haq. Taqul asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian salat itu 2 rakaat. Langsung Sa'ad bin Mu'adz mandi dan tatahhar wa qala kalimatul haq, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa shalla rakaatain. Kemudian tapi lain apa yang diperbuat oleh Sa'ad bin Mu'adz ini, bukan seperti Usaid bin Hudzair. Usaid bin Hudzair masih takut sama Sa'ad bin Mu'adz karena dia lebih tinggi. Kalau ini paling tinggi. Thumma akhadha arbatahu, kemudian diambil tongkatnya tadi. Thumma aqbala 'amidan ila nadi qaumihi, kemudian dia pergi dengan sengaja ke majelis tadi yang mana kumpul Bani Abdul Ashhal banyak di situ itu. Wa ma'am Usaid bin Hudzair, dan di antaranya Usaid bin ditonton sama Usaid bin Hudzair, dilihat bodoh biana ini. Falamma ra'ahu qaumu, waktu dilihat oleh kaumnya mukbilan, qala nahlifu billah, katanya kaumnya tadi, wallah kita bersumpah kepada Allah bahwa wajahnya lain. Sa'ad bin Mu'adz ini. Ini menunjukkan bagaimana hebatnya Mus'ab bin Umair ini, dakwanya dia ini. Tidak dengan kekerasan, omongan yang keras, lemah lembut omongannya. Bagaimana caranya bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tidak heran dia adalah muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, falamma waqafa alaihim, waktu Sa'ad datang bin Mu'adz, faqala, dia mengiklankan terang-terangan dengan suara yang lantang, ya Bani Abdul Ashhal, kaifa amri fikum? Wahai Bani Abdul Ashhal, bagaimana pendapat kalian terhadap aku? Bagaimana aku ini? Qalu sayyiduna wa afdaluna ru'yan wa aymanuna naqibatan. Engkau adalah tuan kami, tokoh kami. Engkau adalah dari nasab yang paling tinggi di antara kami. Mereka mengatakan demikian. Qala, katanya Sa'ad bin Mu'adz, fa inna kalam rijalikum wa nisaikum alayya haramun. Siwak, katanya orang Jawa. Saya tidak mau ngomong rijal kalamkum, omongan kalian, omongan istri-istri kalian, haramun alayya. Ana tidak mau kalam. Hatta tu'minu billahi wa rasulih. Sampai kalian mengatakan beriman kepada Allah dan Rasul. Qala fa wallahi ma amsa, katanya orang dua ini, Mus'ab bin Umair wa As'ad bin Zurarah. Tidaklah Sa'ad bin Mu'adz mengatakan 2 kalimat ini kecuali seluruh Bani Abdul Ashhal masuk ke dalam agama Islam. Seluruh, kecuali satu, yaitu Usairim. Namanya Usairim ini Al-Harith ibn Qais ibn Waqqas min Bani Abdul Ashhal. Dia saja yang tidak mau masuk Islam. Usairim ini dia tidak mengganggu orang, tapi dia tidak mau mengatakan 2 kalimat syahadat. Waktu tiba harb Badr, dia tetap dalam keadaan apa? Musyrik. Waktu datang Ghazwat Uhud, waktu diiklankan, disebarkan bahwa kita akan menghadapi atau menghadang orang-orang Quraisy di Uhud, Usairim itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ya Rasulullah, aku ingin berjuang bersamamu. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Au harib, au jahid. Saya berjihad dulu. Apa mengatakan 2 kalimat syahadat dulu? Kata ya Rasulullah, harus engkau mengatakan 2 kalimat syahadat dulu. Maka dikatakan 2 kalimat syahadat oleh Usairim. Tidak ada orang tahu dari kaumnya, illa Allah dan Rasulnya toh. Maka dia menuju ke medan perang. Dan peperangan ini, subhanallah, dia terbunuh, Usairim ini. Waktu didatangi oleh Bani Abdul Ashhal, dilihat siapa yang mati. Di antara mereka dilihat Usairim ini. Finazal akhir, belum mati, di sakaratul maut. Ditanyai, ya Usairim, engkau untuk apa di sini? Lihat dia bersama orang-orang muslimin. Karena ujahid fisabilillah. Saya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Usairim. Mati dia. Maka datang Bani Abdul Ashhal kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kita mendapatkan Usairim ya Rasulullah di antara orang-orang muslimin itu yang kita katakan ketika gitu, dia ikut serta berjihad di jalan Allah SWT.
Sedangkan dia di mana tempatnya ya Rasulullah? Fil jannah, kata Rasulullah. Huwa fil jannati. Ya Rasulullah, belum pernah ruku, belum pernah sujud kepada Allah SWT. Kata ya Rasulullah SAW, amila qalilan wa ujiru katsiro. Dia telah berbuat sedikit, tetapi dia mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah SWT. Karena dia mengatakan 2 kalimat syahadat khalis min qalbihi, di hatinya. Dia tanpa tamrin, dia tidak mau pujian, hanya Allah dan Rasulnya yang mendengarkannya. Maka dia di surga, kata Rasulullah SAW. Amila qalilan wa ujiru katsiro, kata Rasulullah SAW. Ini kisahnya Usairim. Jadi semua Bani Abdul Ashjar ini masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang berikutnya, waraja'a As'ad wa Mus'ab ila manzil As'ad bin Zurarah. Kemudian As'ad bin Zurarah dan Mus'ab kembali ke rumahnya As'ad bin Zurarah. Sebab Mus'ab ini tidur di rumahnya selama dia hidup. 1 tahun dia duduk di Madinah. Yad'un nas, 1 tahun bas. Semua ahli Madinah masuk ke dalam agama Islam, illa sedikit yang tidak masuk ke dalam agama Islam. Faqama indahu yad'un nas ila al-Islam hatta lam tabqa darun min duril ansar illa wa fiha rijalun wa nisa'un muslimuna illa ma kana min dar Bani Umayyah bin Zaid. Semua orang di kota Madinah itu ya imma seluruh rumah atau sebagian besar dari rumah itu masuk ke dalam agama Islam. Kecuali rumahnya yaitu yang disebut di sini Umayyah min dar Umayyah bin Zaid. Ini yang belum masuk agama Islam. Ini adalah ceritanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala sebagai da'iyah. Syab waktu itu dia masih muda jelita. Mus'ab bin Umair ini. Alladzi ikhtarahu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah memilihnya sebagai guru yang pertama. Maka dia dipanggil Mus'abul Khair, Ustadzul Khair. Dia itu mengajarkan kebaikan, Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Maka pahalanya Mus'ab bin Umair wa As'ad bin Zurarah ini terus bertambah. Setiap orang masuk Islam gara-gara dia. Taban bifadlillah subhanahu wa ta'ala awalan, thumma bifadl hadain ar-rajulain Mus'ab bin Umair, wa 2 orang ini. Akan saya ceritakan yaitu bagaimana Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad ini yang dahulunya dia kafir, dan Usaid bin Hubair menjadi pahlawan Islam yang luar biasa, menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, menjadi wali-wali Allah yang soleh yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 2 orang ini, apakah bukan itu jasanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu? Ini Sa'ad bin Mu'ad. Waktu di Ghazwati Khandaq, dia terluka, kena saham panah di lengannya sini, keluar darah banyak. Kemudian diobati, dibikin oleh Rasulullah SAW. Waktu itu diambilkan tabib, kemudian dibangunkan kemah di masjidnya, masjid Rasulullah SAW, diobati sampai lukanya itu kering, sudah baik. Tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah yang soleh ini, Sa'ad bin Mu'ad. Ya Allah, dia bilang. Dan apabila saya menceritakan tentang Sa'ad bin Mu'ad ini, ceritanya panjang bagaimana sikapnya dia di pembelaannya dia yang luar biasa terhadap Islam ini. Sebelumnya banyak. Ini akhir-akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, janganlah cabut nyawaku kecuali apabila 2 hal ini terjadi, yaitu peperangan Al-Khandaq ini adalah peperangan yang terakhir antara kami dengan Quraisy, musyriki Quraisy. Dan janganlah saya ambil nyawaku ya Allah sampai saya membalas dendamku kepada Bani Quraidah, yaitu Yahud Bani Quraidah yang mengkhianati Rasulullah SAW waktu itu dari belakang. Maka waktu Bani Quraidah itu sudah menyerah, dan Sa'ad bin Mu'ad dijadikan sebagai hakim waktu itu. Sebab Bani Quraidah meminta Sa'ad bin Mu'ad yang menjadi hakim, karena Sa'ad bin Mu'ad ini sama Bani Quraidah ini sekutu dulu di zaman jahiliyah. Maka dia memilih Sa'ad bin Mu'ad karena mereka mengatakan, mengira, Bani Quraidah itu mengira bahwa Sa'ad bin Mu'ad ini hukumnya akan ringan. Maka dipulihkan oleh Rasulullah SAW. Dan saat ini sungkan
Enggan. Bagaimana aku menjadi hakim? Rasulullah SAW ada. Tidak pantas. Maka disuruh oleh Rasulullah SAW. Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan bahwa hukum saya, menurut saya, yaitu laki-laki mereka seluruh dibunuh, disembelih. Dan anak-anak mereka dan istri-istri mereka ditawan. Kata Rasulullah SAW, "Laqad hakamta bihukumillah min fawqi sab'i samawat." Engkau telah menghukumi mereka dengan hukum Allah yang sebenarnya dari 7 langit. Yani hukummu ini benar. Ini kata Rasulullah SAW. Waktu dia mengatakan demikian, dia pergi Sa'ad bin Mu'adz ini ke tempatnya tadi karena dia sakit, ke kemahnya tadi, pecah. Karena doanya dia telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peperangan Ghazwat Khandaq ini adalah peperangan yang terakhir bainal muslimin wa bainal musyrikin Makkah. Dan Bani Quraidah sudah dibalas sama dia dendamnya. Sejuk hatinya Sa'ad bin Mu'adz. Maka pecah itu lukanya tadi. Mati Sa'ad bin Mu'adz ini. Rasulullah SAW waktu duduk bersama sahabat-sahabatnya. Berdiri Rasulullah SAW. Kenapa ya Rasulullah? Umburu ila akhikum. Lihatan saudaramu Sa'ad bin Mu'adz. Dia telah meninggal dunia. Ini rawahu Bukhari. Al-Bukhari. Bagaimana ya Rasulullah? Laqad ihtazza lahu 'arsyur Rahman. Arsy Allah Subhanahu wa taala goncang waktu matinya Sa'ad bin Mu'adz. Hamba Allah yang soleh ini. Bagaimana hebatnya seorang soleh, seorang hamba Allah, wali min auliya Allah salihin, apabila mati itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mata Allah Subhanahu wa taala. Disambut oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu Sa'ad bin Mu'adz waktu dikubur, 770.000 malaikat datang dari langit untuk yusyayyi' jenazatahu. Untuk mengantarkan Sa'ad bin Mu'adz. Dan 70.000 malaikat itu belum pernah turun ke bumi kecuali hanya untuk mengantarkan jenazah Sa'ad bin Mu'adz. Bagaimana ganjarannya Mus'ab bin Umair ini terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh ini? Apa itu bukan jasanya Mus'ab bin Umair, dakwanya Mus'ab bin Umair? Dia mendapatkan pahala. Apalagi Mus'ab bin Umair dalam hadis yang sahih alladzi rawahu al-Bukhari muttafaqun alaih, yang panjang lebar. Syuhada Uhud 70 orang waktu itu, seluruhnya di surga. Diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Al-Bukhari. Mereka 70 ini menjadi apabila pagi menjadi burung hijau. Mereka minum dari telaga-telaga surga dan makan dari buah-buah surga. 70 orang ini yang disebutkan panjang lebar di mana namanya? Di Sahih Al-Bukhari. Bagaimana hebatnya kehidupan mereka itu di surga. Saya mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Kalian apa yang kalian minta? Ya Allah, tidak ada lebih hebat dari ini ya Allah." Kecuali satu ya Allah. Kita turun lagi ke dunia, kemudian kita berjuang, kita terbunuh lagi, kita berjuang terbunuh lagi. Karena orang mati syahid itu tu'muh ladhid jiddan. Apabila seorang musuh menusuk seorang muslim yang sejati, betul-betul dia berjuang jalan Allah, merasakan kelezatan yang luar biasa enaknya. Matinya tadi. Maka mereka menginginkan itu lagi. Kalau lebih dari itu tidak ada lebih hebat dari ini. Maka yang kita inginkan ya Allah, agar keadaan kami yang begitu mewah di surga ini sampai kepada saudara-saudara kami yang di dunia, karena mereka tidak tahu. Kata Allah SWT, aku yang akan memberikan kabar kepada saudara-saudaramu itu. Yaitu la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kata Allah SWT. Bahwa saudara-saudara kami, kalian itu yang mati 70 itu hidup di surga. Mereka dalam keadaan senang dan bahagia di sana disebut. Ini diantaranya mereka adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu yang mati syahid di Ghazwati Uhud. Kemudian hadza Mus'ab bin Umair, inilah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Ad-da'iyah syab, pemuda, seorang da'iyah, seorang muballigh yang syab. Alladhi ikhtarahu Rasulullah SAW li fath qulub wa diyar ahli Madinah. Yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Pilihan Rasulullah SAW tidak main-main. Dipilih orang yang sebenarnya untuk membuka hati-hati orang-orang Madinah untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Betapa
besarnya pahala Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Kaifa najaha radhiyallahu taala, bagaimana suksesnya Mus'ab bin Umair mendakwakan dakwah ini kepada ahli Madinah. Hatta dhaharat athar dakwah mubarakah fi amin wahid, 1 tahun seluruh orang Madinah bisa dikatakan kebanyakan mayoritas semua masuk agama Islam. Sampai waktu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah itu, seluruhnya menyambut Rasulullah luar biasa. Yang sudah bisa dikatakan orang Madinah itu sudah mayoritas, bisa dikatakan 99% masuk ke dalam agama Islam. Kecuali orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Dari barokah dakwanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Wa kaifa faddala, bagaimana As'ad bin Zurarah ini juga jasanya besar. As'ad bin Zurarah ini, dia telah menerima saudaranya di rumahnya. Kemudian dia mendukung, dia mendorong, yaitu Mus'ab bin Umair dengan kata-katanya yang luar biasa yang saya sebutkan tadi. Dengan 2 orang ini, setelah Allah Subhanahu wa taala, sebabnya orang-orang Madinah itu masuk ke dalam agama Islam gara-gara orang-orang 2 ini. Bifadlillah Subhanahu wa taala. Kemudian kana sababan fi Islam qaumihima Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu alladhi ihtazza lahu arsyur rahman li wafatihi. Sa'ad bin Mu'adz yang mana arsy Allah Subhanahu wa taala goncang atau goyang waktu matinya. Wa Usayd bin Hudhair alladhi nazalat al-malaikah tasma' li qira'atihi. Masa Usayd bin Hudhair ini pernah pada suatu hari dia baca Al-Qur'an Al-Karim. Malaikat-malaikat Allah turun mendengar suaranya Usayd bin Hudhair membaca Al-Quran sampai dalam gelap gulita itu terang beneran dunia ini. Dan saat Usayd bin Hudhair tidak tahu, dia membaca, yang fokus kepada Al-Quran. Dia mendengar kuda-kuda itu menjerat-jerit. Kemudian al-hayawan melihat malaikat itu, orang tidak melihat. Waktu Usayd bin Hudhair lihat langit ini bintang-bintang yang luar biasa banyaknya. Kemudian berhenti dia, tidak baca Quran. Maka pergi malaikat-malaikat Allah. Pada pagi hari diceritakan oleh Usayd bin Hudhair kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, andai kata engkau membaca terus sampai pagi, sampai orang-orang akan melihat malaikat-malaikat itu, bintang-bintang itu. Mereka akan mendengar bacaanmu sampai pagi. Tapi sayang engkau berhenti, katanya Rasulullah SAW. Yaqulu Rasul SAW, "Lau qara'ta la asbahta yanzur ilaihi an-nas, ma tastasniru minhum." Apabila kau baca terus sampai pagi, orang-orang akan melihat. Itu. Wa kana jami' dzalik fi mizan Mus'ab wa As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhuma. Dan semua itu ganjaran pahalanya itu di mizan, di timbangan Mus'ab bin Umair wa As'ad bin Zurarah. Betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, "La an yuhdillah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Bilang Ali bin Abi Thalib waktu di Ghazwat Khaibar. Apabila satu orang saja dari orang-orang kafir itu masuk ke dalam agama Islam karena engkau menyuruh mereka ini dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, mereka masuk ke dalam agama Islam. Perantara engkau itu lebih baik dari humrun na'am, kata Rasulullah SAW. Humrun na'am itu naqa, unta betina yang warnanya merah, yang sangat mahal. Yang sangat mahal. Lebih baik itu. Orang masuk Islam itu lebih baik dari humrun na'am ini, kata ya Rasulullah. Bagaimana Sa'ad bin Zurarah wa Mus'ab bin Umair, berapa ribu orang-orang Madinah masuk ke dalam agama Islam. Bagaimana pahalanya mereka itu. Kemudian yang terakhir wala wal bara. Bagaimana wala baroknya Mus'ab bin Umair ini? Pada Ghazwati Badr al-Kubra yang dimenangkan di situ oleh tentara-tentara Allah, ya tentara-tentara Islam, dan ditawan mati di antara orang-orang kafir 70 dan ditawan 70. Di antaranya saudaranya Mus'ab bin Umair, yaitu Abu Aziz. Dia waktu dibagi ghanimah, Abu Aziz itu kena kepada saudaranya seorang Ansori. Lewat Mus'ab bin Umair ini, dilihat saudaranya Mus'ab bin Umair, Abu Aziz. Dia berkata kepada saudaranya Al-Ansori, "Wahai saudaraku, ini Abu Aziz, ibunya kaya raya. Ojo dilepas dia, kecuali dengan tebusan yang luar biasa."
Jangan mau kau ditebusan dengan murah. Karena Abu Aziz mengatakan, ya Mus'ab, engkau saudaraku. Dari ibu dan bapak. Kau mengatakan kepada orang lain. Ginilah katanya Mus'ab bin Umair. Ini saudaraku, engkaulah. Ini saudaraku yang sebenarnya. Al-Ansari ini. Bukan engkau ya Abu Aziz. Ini tunjukkan al-wala' wal-bara' bagaimana oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau syuddu yadaka bihi, pegangan erat-erat. Dia jadi lepas kecuali dengan tebusan yang besar. Cuma ibunya kaya, dia itu. Katanya Mus'ab bin Umair. Kemudian ditebus dia. Waktu ditanya, waktu orang tadi minta tebusan, ditebus oleh ibunya. Abu Aziz ini ditebus oleh ibunya. Tebusannya dia diminta oleh Ansari, mau dia tidak tega Ansari itu. Tebusannya bukan seperti ini diinginkan oleh Mus'ab bin Umair. Dia akan ditebus sama ibunya tadi, Abu Aziz tadi. Ini kata-katanya Mus'ab bin Umair, innahu akhi dunak. Dia saudaramu, saudaraku bukan engkau saudara. Katanya Mus'ab bin Umair. Haqqun wa sidqun, katanya. Ya ini saudaraku benar-benar ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ini Rasulullah SAW bersabda, awthaqa ural iman, al-hubbu fillah wal-bughd fillah. Paling erat iman, yang paling kuat iman itu cinta karena Allah, benci karena Allah. Ini ditunjukkan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Fa inna ikhwatal iman muqaddamatan ala akhwatir rahim. Saudara dalam Islam itu lebih erat dari saudara kandung. Apabila saudara kandung ini dia muslim, lebih erat hubungannya dia. Dia tab'an lebih menyintai saudaranya ini. Tapi kalau dia kafir, dia tab'an akan menyintai saudaranya mukmin jauh, dan dia akan membenci saudaranya walaupun saudaranya itu. Mauqifuhu fi syaja'ah, yang terakhir. Waktu dia bagaimana Mus'ab bin Umair mati sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala di ghazwi Uhud. Dengan gagah berani. Dia adalah pemuda yang gagah berani, Mus'ab bin Umair. Dia di ghazwati Uhud diberi oleh Rasulullah SAW bendera Al-Muhajirin. Dia diberi bendera Al-Muhajirin. Dan Al-Hubab bin Munzir diberi bendera Al-Khazraj. Wa Usaid bin Hudhair diberi bendera untuk Al-Aus. Yani Al-Muhajirin dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Falamma Mus'ab bin Umair waktu itu yaqul, wa fi ghazwati Uhud qatala Mus'ab bin Umair Rasulullah radhiyallahu taala anhu duna Rasulullah sallallahu hatta qutil. Membela Rasulullah sallallahu, membela agama ini sampai dia meninggal dunia. Qatalahu Ibnu Qami Al-Laythi, yang membunuh dia seorang Ibnu Qami namanya, Ibn Bani Layth. Wa huwa yadhunnu Rasulullah SAW. Dan Ibnu Qami ini mengira bahwa Mus'ab bin Umair ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraja ila Quraisy, maka Ibnu Qami itu mengatakan bahwa saya telah membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan laqad qataltu Muhammadan, saya telah membunuh Muhammad, kata Ibnu Qami. Falamma qutila Mus'ab, waktu Mus'ab ini meninggal, a'ta Rasulullah SAW al-liwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu meninggal Mus'ab bin Umair ini, benderanya diberikan ke Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini menunjukkan bagaimana beraninya Mus'ab bin Umair di situ. Dia mati sebagai syahid di ghazwat Uhud. Membela Allah dan membela Rasulnya. Kemudian dari durus wal fawaid, pelajaran-pelajaran dari ceritanya Mus'ab bin Umair ini, yaitu ahamiyat dakwah ila Allah Subhanahu wa taala, pentingnya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu karena Mus'ab bin Umair fil Madinah la syaghila lahu illa an yad'u an-nas ila Allah. Tidak ada pekerjaan Mus'ab bin Umair di kota Madinah kecuali guru. Dia mengajarkan manusia agama ini. Dia tidak berdagang, tidak mencari uang, tidak mencari faedah untuk dirinya sendiri, tidak, karena Allah Subhanahu wa taala. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Wa jalisun fi dakhil bustan, walaupun dia waktu itu di dakhil bustan, yad'u ila Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam kebun dia da'u ila Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'at al-adillah fil kitab was sunnah tubayyin fadl ad-da'wah ila Allah. Dan fadl da'wah ila Allah ini banyak dalam sunnah Rasulullah, dalam Al-Qur'an Al-Karim, dalam sunnah Rasulullah SAW, bagaimana keutamaan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya, "Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Lam yahdillahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Ini fadilnya dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hebatnya, bagaimana ganjarannya, bagaimana pahala orang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan manusia agama ini. Kemudian yang kedua, sidqul ikhlas. Dia mukhlis betul-betul. Dua orang ini, yaitu Mus'ab bin Umair wa As'ad bin Zurarah ini. Fi da'wah ila Allah lisabab lisnajah dakwah. Apabila dakwah ini sukses, itu harus disertai dengan ikhlas dan kejujuran. Apabila seorang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menginginkan kedudukan, menginginkan harta, menginginkan nama, tidak bakal sukses. Abadan tidak bakal sukses. Kita tahu sekarang ini di dunia, kita telah melihat bagaimana orang-orang yang berdakwah kepada Allah SWT, tapi niat yang lain tidak bakal sukses sama sekali. Tidak bakal sukses. Ada fi wahid jamaah wallah mau ngasih cerita kepada kalian contoh sebagai wahid alim kabir ismu Taqiyuddin Al-Hilali. Dr. Taqiyuddin Al-Hilali, seorang alim besar di Maroko. Baru meninggal dia 10 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu. Ada rajul hidup hampir 100 tahun umurnya. Hidupnya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia itu. Sampai sekolah dia belajar. Dakwah, dulu sufi kabir. Dulu seorang sufi dari Turuk Tijaniyah dia itu. Dari Turuk Tijaniyah sampai sudah dapat pangkat yang luar biasa. Ceritanya panjang. Taqiyuddin Hilali waktu dia di Jazair dahulu, bagaimana terus dia masuk ke ajaran ahli sunnah wal jamaah, ke salafiyah. Itu fadl ustadznya namanya Muhammad ibn Alawi. Yang debat sama dia sampai dia kalah. Kemudian dia masuk ke dakwah salafi. Waktu itu dia bersumpah, saya tidak akan hidup di dunia ini kecuali ikhlasnya dia, mukhlisnya dia, saya akan mendakwakan tauhid. Di mana-mana saya akan mendakwakan tauhid. Bukan untuk harta, bukan untuk ibarat di India dia. Hidup di India bertahun-tahun, mengajar di sana di India. Kemudian dia pulang, waktu pulang di perbatasan itu, dia dipegang oleh tentara-tentara Pakistan. Perbatasan Pakistan, dia ngomong Inggris, tidak bisa. Terus dilihat bahwa dia mau pergi ke negara Arab, kan itu dibolehkan. Enggak, anak kembali ke India harus belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris, kalau ngomong bahasa Inggris seperti orang Inggris. Tidak keluar dari India kecuali dia sudah pintar bahasa Inggris luar biasa. Kemudian Taqiyuddin Hilali ini berangkat pergi Irak dia. Berjuang di Irak sana dakwah. Bertahun-tahun, 30 tahun dia di Irak. Sampai dia dapat paspor Irak. Dia berjuang anti orang-orang Inggris, Perancis luar biasa hebatnya. Dia orang penyair. Wah, dia bahasa Arabnya indah, luar biasa pintarnya bahasa Arab dia itu. Kemudian dahulu dia ingin pergi ke Indonesia sini. Sebab dia dengar dengan Syekh Ahmad Surkati. Dia kepingin ke Indonesia sini. Tapi dia sholat tahajud waktu itu, dia bilang dia lebih baik pergi Jerman. Waktu perang dunia kedua, dia pergi ke Jerman. Warung tidak pergi Indonesia sini, pergi Jerman dia. Sekolah dia sana sebagai guru dia, ngajar dia di universitas sana bahasa Arab. Kemudian dia mengajukan gelar doktor di sana bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Pintar bahasa, mungkin 10 bahasa dikuasai oleh Taqiyuddin Hilali. Hidupnya semua dalam perjuangan. Dia mengatakan dalam bukunya dia, di Tauhid, bukunya dia Tauhid, 4 jilid yang ditahqiqin oleh Syekh Majdur bin Hasan. Dia mengatakan, 4 jilid. Yani anunya itu tebal-tebal 4 jilid. Dia bilang, saya pernah pergi ke Mesir. Saya mendatangi sebuah kota. Saya ingin pergi ke Iskandaria. Ada guru di sana, teman saya, yakni saya ingin berguru sama dia. Tapi saya mendatangi kok desa di Mesir. Waktu saya melihat di masjid mereka khurafat, bidah, Allah tegur mereka. Allah dikeroyok oleh mereka, hampir dibunuh saya. Ada salah satu orang di antara mereka baik hati, yang dipanggil pergi rumahnya, dikasih makan. Dia bilang, nasihati engkau jangan itu datang ke sini. Itu lebih baik berangkat atau pergi ke
gurumu itu yang apa? Yang ada di Iskandaria. Karena orang sini Allah akan dibunuh. Kemudian dia berangkat pergi sebuah desa di Mesir sana, di Su'id. Dia ceramah di sana. Dan diterima ajarannya yang datang. Inilah satu dua didengarkan sama satu muda. Kemudian berapa bulan dia ditinggal sama dia. Memang dia tujuannya bukan di situ. Dia alqi kalimat taqwamshi, katanya orang Arab. Katakanlah omonganmu yang jujur, yang benar, kemudian tinggalkan. Nanti Allah yang akan menanam. Anta tanam, nanti akan tumbuh. Maka dia bilang setelah 30 tahun, atau 15 tahun, atau 20 tahun, saya lupa, aku pergi lagi ke desa. Semuanya salafin. Dari dakwanya dia. Waktu itu ditangkap oleh pemuda-pemuda 3 orang, 4 orang di sana. Kemudian disebarkan di situ itu. Sampai Umdatul Balad, yakni kepala desa, salafi. Di situ. Semua. Muwahhidin. Karena dakwanya dia itu. Ini al-ikhlas, bagaimana ikhlas. Kemudian dia berjuang. Karena negaranya kan dijajah dulu oleh Spanyol. Dia berjuang. Sampai dia dimasuk penjara, di penjara, ke penjara, di penjara. Kemudian dia berdakwah di Maroko sana. Banyak murid-muridnya dia. Diceritakan bagaimana khurafat di sana. Hidupnya semua itu tauhid. Hadzal rajul. Sampai di akhir hayatnya dia itu sudah lelah. Badan sudah 90 lebih, hampir 100 umurnya. Penyakit datang. Dirawat dulu sama istrinya dan anaknya dia. Wallah, di akhir kalimat waktu dia mau mati itu, dia bilang, anak mau berdiri, mau tidak bisa berdiri. Qawimuni, mau jalan, kena uritan ujahid, anak uritan ujahid. Dia bilang begitu. Saya ingin berjihad, aku mati kemudian. Waktu dia tidur ini, ada satu, iparnya dia, mantunya dia itu bisa bagus kalau baca Quran. Kalau iqra Al-Quran, atau surat apa, lupa. Nah. Waktu sampai ke ayat Allah SWT yang menyebutkan tentang surga, masuk mati dia. Karena apa? Ikhlasnya dia dari Allah. Mukhlis orangnya itu. Dia menyebarkan. Di Maroko ini sekarang ini, dakwah tauhid itu bifadlillah semua bifadl hadzal rajul. Dia sendiri waktu itu berjuang mati-matian untuk dakwah kepada Allah. Dikembangkan sama Allah SWT dakwahnya dia, ditolong sama Allah SWT. Begitulah. Maka dari itu sidqul ikhlas. Al-ikhlas. Kalau betul-betul orang mukhlis, dia itu mukhlis hanya untuk Allah SWT, pasti akan ditolong sama Allah SWT. Kemudian yang berikutnya, al-hikmah wal-lin fi da'wah sabab linajahiha. Lemah lembut kepada orang itu, tidak kasar. Kasihan kepada orang yang menginginkan yang sesat, dia menginginkan dia itu agar orang ini masuk ke dalam agama Islam. Ya Rasulullah SAW bagaimana dakwanya dia? Walaupun Rasulullah SAW dahulu diganggu oleh Quraisy, tapi dia menginginkan yaitu orang-orang semua masuk Islam, masuk surga. Hatinya Rasulullah SAW itu sedih apabila melihat seorang itu tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Menginginkan umatnya ini semua masuk surga, Rasulullah SAW. Begitu da'iyah yang mukhlis. Belin, pukul kasar. Oh beda. Oh ini beda. Belayu kabeh orang-orang. Lari kabeh kalau gitu. Wa mesti dakwah ini melihat keadaan negara itu dan orang-orangnya. Jangan langsung begitu. Ada riwayat ya jamaah dari Thailand, Syekh Abdul Karim. Dia itu dapat gelar doktor dari Jamiatul Imam Muhammad bin Saud. Salafi dia. Pergi Thailand, dia dari petani, petani, iya, di situ dia. Dia dulu belajar di situ. Tahunya Islam di situ dia. Hafal Quran di situ, dan dia punya guru. Gurunya itu sufi kabir, Yaibul Khurafat, Asy'ari anunya. Waktu datang ditambangi sama dia. Dihormati gurunya tadi. Terus dia dakwah. Dia apa yang dibaca sama Kitabul Haqq Syafi'i? Dia tidak baca illa Kitabul Haqq. Baca sama dia. Yang ngeri ini gurunya ini. Wah, ini bahaya orang ini. Dipanggil ke rumahnya. Kalau anta mengajarkan kaza kan anda mengajarkan al-um. Ini gini. Itu juga betul katanya. Katanya gurunya tadi. Saya ini kan dari
kota sini. Kamu orang tahu siapa saya, ibu saya tahu, kalian, bapak saya tahu. Saya hidup di sini, ente guru anak dulu ngajarkan anak, fulan teman anak tahu itu sama anak. Anak ngajarkan ini, anak Syafi'i dia bilang. Al-Madhab Imam Syafi'i, ada Madhab Imam Syafi'i al-Um. Itu mengingkari kalau al-Um ini kitab Syafi'i. Golah, kitab Imam Syafi'i sahih katanya gurunya. Pas anak ngajarkan ini. Apa yang ente keberatan dengan omongan anak? Ente mengatakan ini. Anak baca. Allah salah. Sampai orang-orang itu banyak pengikutnya luar biasa itu. Orang itu. Dengan halus dia masuk. Bukan kasar gitu. Orang mengatakan, ada bid'ah yang tidak benar itu. Adalah dakwah Rasulullah SAW. Bukan dakwah Rasulullah SAW. Dakwah Rasulullah SAW belin. Al-Islam itu akhlak. Akhlak. Orang yang paling hebat Islamnya adalah orang yang paling hebat akhlaknya, kata Rasulullah SAW. Ahsanuhum khuluqa. Maka dahulu itu ditunjukkan oleh ashabi Rasulullah SAW. Dulu orang Mesir, orang Suria, orang Syam, kullun awal laisu muslimin kafar. Masuk Islam dengan akhlaknya ashabi Rasulullah SAW. Seperti Mus'ab bin Umair ini dakwanya bagaimana hebatnya. Kemudian ini adalah salah satu sebab di antara sebab najah dakwah. Dakwah sukses dari ini. Al-lin wal hikmah. Kemudian wa yaqud hadha min qaul Mus'ab li Usayd bin Hudayr wa Sa'd bin Mu'adz atajlis fatasma. Ini menunjukkan dari cerita kita tadi waktu mengatakan sama Mus'ab bin Umair kepada Usayd bin Hudayr wa Sa'd bin Mu'adz, Sa'd bin Mu'adz waktu datang dengan marah, tidak dibalas dengan marah oleh Mus'ab bin Umair. Dia mengatakan, ya akhi ijlis, wallah. Dengarkan dulu omongan anak dengan lemah lembut, dengan baik. Kalau ente mau, ambillah. Kalau ente tidak mau, anak keluar dari sini. Maka tertarik hatinya itu. Ada dibalas dengan omongan yang baik, bukan omongan yang keras. Padahal Asad bin Zurarah ini qabili, yakni orang-orang yang min kibar Al-Khazraj dia adalah orang qabilah kabira dia itu. Tapi tidak dibalas dengan kemarahan seperti Sa'd bin Mu'adz, Usayd bin Hudayr. Sebaliknya. Al-Hafz al-ilm yang ketiga, yang terakhir, yaitu seorang itu al-hafz al-ilm menganjurkan orang itu harus bersekolah, yakni berilmu, mencari ilmu. Qala ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, kata Rasulullah saya jangan pengikutku, bukan saya doang ya Rasul, jangan pengikutku yang mengikuti aku. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ini yang terakhir, ada tutup di sini dulu saya telah cerita dengan panjang lebar, mungkin kalian sudah ngantuk. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.